Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Di sesi ini sudah ada dua penanya, ada Ukti Fitri dan juga Pak Khairul. Terlebih kami persilakan terlebih dahulu Ukti Fitri untuk boleh berdiri yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Silakan Ukti Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, mungkin salah satu cara yang terlintas oleh orang yang kurang mampu untuk bertahan hidup dari kemiskinan adalah berhutang. Nah, itu hukumnya berhutang dalam agama Islam bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Ustadz Kasif untuk menjawab pertanyaan ini pinjol. Siap. Ya, izin Ustadz. Hukum pinjol ya, hukum menghutang. Ya, dalam Islam hutang itu boleh tapi untuk kebutuhan yang benar-benar urgensi. Jangan mohon maaf beli handphone ngutang. Ya, pengen ganti handphone. Ngutang, padahal handphone kita yang lama ini pun masih bisa pakai WA, masih bisa telepon. Rasulullah SAW pernah berhutang untuk beli makanan dengan menggadaikan baju besi perang dia. Nah, makanya disebut dengan farihanu makbudoh dalam Quran, rihan makbudoh, hutang. Hutang itu boleh. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim itu membahas tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian saling berhutang maka catatlah di waktu yang telah ditentukan. Dan orang muslim gak boleh bermudah-mudahan dalam hutang. Hutang harus itu jadi pilihan terakhir. Yang pertama adalah bisnis. Bisnis sudah mentok, baru kita hutang. Dan itu pun buat kebutuhan yang urgent. Dan kalau kita sudah ditentukan deadline-nya, jangan mundur. Kita ada uangnya untuk membayar, bayar. Karena ada hadis Nabi SAW, kalau kita menunda-nunda bayar utang, maka ini kezoliman. Matlul ghina zulmun, kata Nabi SAW. Menunda-nunda bayar utang adalah kezoliman. Dan kita nih yang melihat adalah saudara kita yang pengen ngutang dan dia benar-benar buat kebutuhan hidupnya segera minjemin. Karena ada satu pintu surga khusus Allah siapkan, Allah berikan bagi mereka yang suka gemar memberi hutang orang miskin. Dan dia membebaskan hutangnya. Ketika misalkan minjem 1 juta buat makan. Pas hari hanya dia mau balikin, kita bilang gak usah Pak. Ini 1 jutanya Bapak simpen, saya ikhlaskan. Maka orang seperti ini ada satu pintu surga khusus. Orang yang suka membebaskan. Dan bahkan ini juga saya pengen ngasih tahu lewat Majelis Damai Indonesiaku ini buat DKM Masjid. Kalau ada jamaah masjid kita yang punya utang, gak lunas-lunas utangnya, dia sulit dan kita tahu kategorinya fakir miskin, maka dia berhak dibantu lewat masjid. Masjid harus jadi solusi perekonomian umat Islam. Ada umat Islam yang di masjid khususnya yang sholat, tapi dia kesulitan ekonominya, jangan sampai dia ngutang riba, jangan sampai dia ngutang ke rentenir, ngutangnya ke masjid. Nggak balikin gimana Ustadz? Nggak apa-apa, sedekahnya orang masjid. Amin ya rabbal alamin. Setuju nggak? Ini yang ngomong setuju besok mau datang ke masjid. Ibu kok rajin sholatnya Bu? Kenapa ibu rajin sholat? Karena masjidnya hebat, punya program bebasin utang pinjol. Ramai masjid, alhamdulillah. Karena diantara orang yang mendapatkan hak atas zakat kita al-gharimin. Orang yang kesulitan hidupnya sampai hidupnya dari utang. Sampai kata Bang Oma, gali lobang. Apa maksudnya tuh? Bayar utang dari utang. Ya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dain fa innahu hammun bil lail wa ghammun bin nahar. Jauhin kalian utang. Kenapa? Karena siang hari kesusahan, malam hari nggak bisa tidur. Orang yang kalau banyak utangnya 1000 jalan tinggal 1 jalan. Nah, rumahnya di Kodamar, utangnya di mana-mana nih. Utangnya sama orang Cepaka Putih, sama orang Rawamangun, sama orang Pulau Gadung, sama orang Bekasi. Waduh, semua diutangin. Mau naik mobil nih, naik motor, bingung dia. Di depan lewat sono kok punya utang sama dia.
Sebelah kanan gue punya hutang. 1000 jalan Baik. jadi 1 jalan orang yang banyak hutang. Naik ojek pun diutangin ya. Baik Mas Al, terima kasih atas jawabannya. Tapi jangan termasuk juga orang kita yang mudah berhutang, kemudian dengan kita berhutang, berleha-leha, toh nanti ada yang membayar. Jangan berpikiran itu juga ya Ustadz ya. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Khairul untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh Abi Pantun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, simpel aja. Sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana definisinya apa sholat itu yang khusyuk gitu. Demikian, terima kasih. Definisi sholat khusyuk, Abi. Silakan Abi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi tadi nyinggung, boleh mantun dulu kan, boleh kan? Boleh lah Abi, boleh. Ngemil kentang di atas perahu layar. Cakep, Sama Bu Nia orang Tanjung Barat. cakep. Urusan utang harus dibayar, nggak kelar di dunia, kebawa urusan akhirat. Nah, uzubillah. Kemari bab sholat nih ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya memberikan beberapa kriteria untuk masuk kategori orang yang bisa sholat khusyuk. Yang pertama bahasa beliau tafahumul makna. Mohon maaf, hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahumul makna, untuk bisa kita masuk kriteria sholat khusyuk, memahami maknanya. Tangan ngangkat, ya, lisan ngucap Allahu Akbar, hati nerjemahin Allah Maha Besar. Di saat mulai sholat, lisan ngucap inna sholati, hati berkata sungguh sholatku. Wa mahyaya, hidupku. Mulut ucap wa mamati, hati nerjemahkan matiku. Lillahi rabbil alamin, lisan berkata, hati menerjemahkan untuk engkau ya Allah. Nah, itu tafahumul makna. Tapi kadang-kadang juga jujur, kebangetan memahami makna, lupa udah rokat berapa ya ini. Iya, hudurul qalbi, tafahumul makna, zatul haibah. Yang ketiga, ada rasa betul-betul terasa takut dan harapan yang penuh kepada Allah. Nah, untuk bisa merealisasikan yang jalan paling aman, tadi sempat saya singgung, terima kasih pertanyaannya, nggak ada lain kecuali berjamaah. Kenapa? Tolong nih ya, di saat berjamaah, ini dikutip oleh Syekhul Imam wa Barakatul Anam Al-Habib Abdullah Sahibur Ratib dalam kitab Nasaihud Diniyahnya. Beliau kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu sholat di Masjid Jami Al-Barakah, itu Allah periksa, utus malaikat buat yang pada sholat. Diperiksa yang paling depan dulu imamnya. Mic bagus, makmum para pejabat, sop kedua ada mitoha. Di belakang sopnya ada TV One. Ini godaan imam kadang-kadang, mic bagus, di shot sama kamera, masuk TV, takbir yang biasanya datar, udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Sholat maghrib abong-abong di shot sama TV One, Pak. Biasanya suruhnya langganan, trikul, kuliah, kulhu, ini langsung. Yasin. Punten, kira-kira sholat kalau gitu ikhlas apa riya? Malaikat laporannya Allah, imamnya riya ya Allah, coret, jangan dicoret. Kenapa? Berjamaah. Kamu periksa lagi yang kedua, mana? Tuh coba periksa hati para makmumnya. Diperiksa makmumnya ini. Ya Allah, nggak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Badan mereka boleh di masjid, tapi kenapa? Hati mereka ada suling, ada peniti, mereka berpaling ke lain hati. Mohon maaf, kira-kira kholat begitu khusyuk apa enggak? Coret kata malaikat, jangan, mereka berjamaah. Lantas apa lagi? Periksa yang ketiga, tajwid bacaannya, tajwidnya. Nah, ini bab sulit nih, karena tajwidul Quran ini enggak gampang. Kedengeran yang pojokan, alhamdu kalkamdu, alamin ngalamin.
Malaikat laporan lagi, ya Allah aku periksa tajwidnya, gimana nggak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Kue cucur anget-anget, hancur banget ya Allah. Tuh. Kata malaikat, coret ya Allah. Jangan dicoret, jangan. Kenapa? Berjamaah. Pak, Bu, hebat gak berjamaah tuh? Ya Allah, ini kesalahan yang sering kita lakukan loh Pak. Dilarang, lantas gimana? Periksa yang terakhir. Kenapa? Barisannya. Apaan? Kira-kira kalau sholat di rumah, di kamar sendirian punya barisan apa enggak? Tapi kalau berangkat ke Masjid Jami Al Barakah punya barisan apa enggak? Doanya biar bisa terlaksana barisan, yuk amalin doanya ya. Saya kasih tahu nih, mau enggak? Ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Allahumma paksain, wa males-males tinggalin. Masya Allah. Nah ini endingnya nih, Ustaz Sofyan. Gimana tuh Ustaz? Endingnya. Kan tadi saya bilang ilmu kirata, dikira-kira tapi nyata. Bu, ternyata diperiksa imamnya walaupun dia alim, pinter, berilmu. Sebelum takbir imam mesenin, saw wa'tadilu, istaw wa'tadilu. Artinya, wahai para makmumku, tolong luruskan, rapatkan barisannya. Karena meluruskan dan merapatkan merupakan kesempurnaan dalam sholat kita. Makmum di hati ucap, siap imam, sami'na wa ata'na. Diperiksa barisannya, laporan. Ya Allah, imam boleh riak. Ya Allah, hati makmum boleh melamun. Ya Allah, tajwid boleh hancur. Aku periksa barisan Allah. Kenapa? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Ke Cikampek, naik mobil bis. Perfect, habis. Jadi gimana? Terima semuanya. Karena mereka termasuk kategori orang yang khusyuk dalam sholat. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Habib Antun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang, termasuk dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan juga terus memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.